Halo, kita dari kelompok 5 dari Matkul KWN ingin memperkenalkan diri. Yang pertama di sini ada Aku Ancila, aku sebagai editor dari video ini. aku Erlangga Mawaldi sebagai perekam di video ini. Aku Nabil Ali dari kelompok 5 ini sebagai pewawancara Kasalsa. Oke, di sini kita mau wawancara UMKM from zero ya, sebagai tugas KWN kita. Oke, jadi di sini gue bakal kenalin, gue Nabil dari kelompok 5 dan di sebelah gue ada kakak apa sih namanya? Salsa Dari UMKM apa? from zero. From Zero. Oke, dari Kasalsa bisa jelasin nggak UMKM From Zero itu apa? Jadi si From Zero ini kita kebanyakan menjual dessert sih, berbagai macam dessert gitu. Oke, ada lagi. Udah itu. Oke, palingan di sini aku bakal menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kasalsa. Maka Kasalsa bisa jawab ya. Yang pertama, bagaimana awal mula Kak Salsa membangun usaha mochi balap dan apa motivasinya? Jadi waktu itu tuh aku kan waktu lagi viral ya si mochi strawberry ini, dan aku tuh sempat beli dari luar dan ternyata rasanya tuh nggak sesuai sama ekspektasi aku. Terus jadinya aku coba bikin, terus aku kasih coba ke teman-teman aku dan teman-teman aku bilang tuh enak dan minta aku buat jualin si mochi ini. Awalnya dari situ sih. Berarti dari awal mulai dari sana ya. Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Sebagai pelaku UMKM perempuan, tantangan apa yang paling sering Kak Salsa hadapi? Tantangan pertama sih cari bahan baku ya, terutama stroberinya. Soalnya kan kita pakai stroberinya yang agak gede, terus juga kita produksinya di H-1. Jadi kalau misalnya stok stroberi di supermarket tuh nggak ada, kita kebingungan cari stroberinya tuh di mana. Tapi ada alternatif lain biasanya kalau... Biasanya sih aku cari ke temen yang di Lembang atau yang di Pengalengan buat cariin stroberinya aja. Ya, berarti masih bisa diatasi lah ya. Iya, terus tantangannya lagi sih kebanyakan orang-orang yang udah pesen tapi ujungnya di cancel. Soalnya kan aku bikinnya itu aku batasin kan, Tapi cuma nggak ada DP dulu gitu, nggak ada? Enggak, aku batasin 40 piece sekali PO. Jadi kalau misalnya ada yang cancel, ya udah kasihan juga buat orang-orang yang mau tapi nggak kebagian gara-gara full book. Saya kira gimana tuh kalau misalnya Kayak gitu kita coba reach out lagi buat tanya masih mau atau enggak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya. Bisa diceritakan proses pembuatan logo mochi balap dan kenapa memilih desain tersebut? Sebenarnya sih itu karena teman aku yang bikin. Teman aku tuh mikirnya karena kebanyakan logo mochi tuh agak lucu-lucu juga. Nah, mochi balap ini dibikin agak nyentrik aja biar beda dari yang lain aja. Berarti nggak ada alasan spesifik itu? Enggak. Ya udah karena itu. Ya sebenarnya alasan kayak enggak sih, cuman kita jadi misalnya orang-orang kalau mau balap, jadi ya udah biar balapan aja nyampe ke perut kalian gitu sama makanan yang lain. Oke, masuk. Kita lanjut ke pertanyaan keempat kali ya. Apa tanggapan Kak Salsa terhadap kritik yang mengatakan bahwa logo kurang menarik dan membuat orang ragu pada kualitas produknya? Menurut aku sih logonya udah bagus ya. Cuman kalau misalnya ada yang ngerasa ragu sih itu perspektif masing-masing. Cuman kan kita juga sering banget share bahan baku yang kita pakai di sosial media kita. Jadi ya harusnya orang-orang nggak pikir yang aneh-aneh sih ya. Berarti dari Kak Salsa ya udah nggak apa-apa. Iya. Mungkin perlu ada perbaikan mungkin atau menerima masukan gitu kalau dari orang. Kita terima masukan sih. Cuman kalau buat ganti kita pikir-pikir dulu. Okay. Kalau misalnya menarik ya udah nggak apa-apa. Iya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Menurut Kak Salsa seberapa besar pengaruh branding terhadap perkembangan usaha kecil seperti ini? Penting banget sih, soalnya apalagi buat UMKM ya, itu tuh berpengaruh banget. Makanya di awal-awal tuh kita harus bikin branding yang oke banget.
yang selalu diingat orang juga. Iya. Mungkin mochi balap itu Iya, salah satu. iya makanya mochi balap. Balapan namanya. gitu. Iya. Udah, ini terakhir dah ini pertanyaannya, apa pesan atau motivasi dari Kak Salsa untuk perempuan lain yang ingin mulai usaha dari nol? Sebenarnya kalau buat buka usaha tuh konsisten aja sih, dari rasa, kualitas sama harga. Kan kebanyakan orang-orang tuh agak kalau awal-awal jual tuh nggak konsisten ya di rasanya. Apalagi Terus kalau misalnya udah rame gitu iya, kan, habis ya udah nggak mungkin dirasa lagi ya. makanya jadi ya kuncinya konsisten aja sih. Biar orang baik lagi. Iya, benar. Oke sih, palingan dari aku yang berasal dari kelompok 5 pertanyaannya udah sampai sini aja gitu. Makasih ya Kak Salsa. Hai, Ya, atas makasih. waktunya. Ya. Kak Salsa adalah contoh nyata anak muda yang mampu membangun usahanya dari nol. Dengan semangat dan konsistensinya, Mochi Balap by From Zero tuh tetap berdiri hingga hari ini. Lebih dari 4 tahun sejak pertama kali dirintis. Perjalanan ini membuktikan bahwa perempuan tidak hanya bisa memulai, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis. Semoga kisah Kak Salsa dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya. Bahwa dengan tekad dan kerja keras, perempuan juga bisa meraih kesuksesan